Hai, kami dari kelompok 1 akan melakukan pemeriksaan balance. Saya Vika Enza. Halo, perkenalkan saya Dimas Septian. Halo, saya Nur Aziza. Halo, saya Sylvie. Halo, saya Niken. Halo, saya Lucia Nitya. Di sini kami akan melakukan sitting test, pastor test, step test, dan functional reach test. Selamat pagi Ibu, saya Dimas sebagai fisioterapis Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sitting balance test. Coba Ibu pindah dulu duduknya di sini. Jangan sadar, sama kakinya harus menggantung. Tangan ada di atas paha. Oke. Di sini akan melakukan dorongan Ibu. Ibu coba tahan. Selanjutnya Ibu akan berusaha menggapai tangan saya ya. Turun. Sudah Bu, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait sitting balance posture, di mana ada 4 penilaian normatif. Pasien akan diberi penilaian 1 jika pasien tidak bisa mempertahankan posisi duduk statisnya. Diberi penilaian 2 ketika pasien dapat bertahan dalam posisi statis tanpa adanya dorongan dan memerlukan bantuan. Diberikan penilaian 3 ketika pasien dapat duduk statis disertai dorongan dan dengan adanya bantuan. Dan dikasih nilai 4 ketika pasien dapat duduk statis dikasih dorongan serta tanpa adanya bantuan. Setelah itu ada 4 tingkatan, yaitu normal, good, fair, dan poor. Dikatakan normal itu ketika pasien dapat mempertahankan tubuhnya ketika pasien bisa melebihi 10 menit. Dan dikatakan baik atau good ketika pasien dapat mempertahankan posisi duduknya itu dalam jangka waktu 2-9 menit. Dikatakan fair atau cukup ketika pasien dapat mempertahankan tubuhnya dalam waktu 30-60 detik. Serta dikatakan jelek atau poor ketika pasien hanya bisa mempertahankan tubuh dalam waktu kurang dari 30 detik. Terima kasih. Selamat pagi Pak, dengan saya terapis ilmiah, saya akan mengukur pastor balance Bapak dengan cara Bapak berdiri dulu. Nanti saya berikan dorongan, Bapak harus menahannya ya. Makasih Pak. Sekarang Bapak kalau menutup mata, saya akan memberikan dorongan dari depan ke belakang. Makasih Pak. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penilaian pastor test dengan penilaian 0, 1, 2, 3, dan 4. Penilaian 0 diberikan ketika pasien dengan keadaan berdiri tegak diberi dorongan dan dia akan tetap tegak tanpa adanya perubahan sikap. Yang kedua itu akan diberikan dengan nilai 1 ketika pasien diberi dorongan dan dia melangkah ke belakang dengan 1 langkah dan kembali dengan tegak kembali, itu akan diberi nilai 1. Yang ketiga, pasien akan diberi dengan nilai 2 ketika pasien diberi dorongan dan dia melangkah ke belakang sebanyak 2 langkah dan kembali lagi tanpa adanya bantuan. Diberi nilai 3 ketika pasien didorong dan pasien melangkah ke belakang sejauh 2 langkah dan dibantu untuk tegak kembali dan kembali tegak. Diberi nilai 4 ketika pasien didorong dan pasien tersebut langsung jatuh. Itu akan diberi nilai 4. Nilai normatif pada pastor test ini adalah 0 sampai dengan 1. Selamat pagi Ibu, Ibu saya terapis Sofi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan step test. Step testnya dilakukan di sini ya Bu. Saya
mencobakan dulu bagaimana pemeriksaan step tes itu. Nanti perhatikan dulu ya. Nah, jadi ini ibu berdiri tegak lurus. Usahakan ibu tidak menggunakan alas kaki. Jarak antara tangga dengan kaki ibu kurang lebih 5 cm ya Bu ya. Nah, nanti ibu naik ke dengan satu tungkai. Bisa gambarkan ya, kayak ini. Nah, step tes ini dilakukan selama 15 detik. Ibu mulai bercoba di sini. Silakan ibu. Permisi ibu boleh maju sedikit ke depan. Nah, ini saya akan hitung. Hitungan ketiga ibu bisa mulai ya. 1, 2, 3. Baik, udah selesai ya ibu. Nah, ibu boleh pergi sana lagi. Makasih ibu. Sama. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai hasil interpretasi atau penilaian dari pemeriksaan step test. Nah, jadi pemeriksaan step test ini kan dilakukan selama 15 detik dengan satu tungkai. Kemudian, jika pasien itu melakukan pemeriksaannya dengan rada sulit, berarti dia untuk balance-nya atau keseimbangannya itu kurang maksimal. Tapi jika dia melakukan dengan normal atau lancar, berarti untuk hasil interpretasi atau penilaiannya sendiri itu normal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya terapis Niken akan memeriksa Ibu dengan pemeriksaan functional reach test. Baik, saya contohkan dulu ya Bu, Ibu bisa memperhatikannya. Baik Ibu, nanti Ibu berdiri di samping papan ya. Terus nanti Ibu tangannya menggapai gini sebisanya. Kemudian nanti yang step kedua Ibu menggapai semaksimal mungkin begini ya Bu. Tapi jangan sampai kaki Ibu ini melangkah. Gitu ya Bu, bisa dipraktekkan Ibu. Baik, Ibu coba tangannya lurus ke depan. Gini Mbak, ya. Baik, misalnya 64 ya Bu. Kemudian coba Ibu lurus ke depan semaksimal mungkin, tapi jangan sampai kakinya melangkah ya Bu. Baik, 98 Bu hasilnya. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah ya, silakan Ibu duduk kembali. Jadi hasil Ibu yang pertama kali menggapai tadi 64 dan hasil yang kedua yang Ibu menggapai semaksimal mungkin tadi 98, yang berarti selisihnya itu 34 ya Bu. Berarti Ibu normal. Terima kasih. Kembali kembali. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil interpretasi atau penilaian dari pemeriksaan fungsional reach test. Di sini misalnya kalian bisa mencapai 25 cm. Nah, itu resiko untuk terjatuhnya lebih besar. Tapi kalau misalnya bisa mencapainya hanya 15 sampai dengan 25 cm, resiko terjatuhnya itu 2 kali lebih besar. Kalau misalnya hanya bisa mencapai 15 cm, untuk resiko terjatuhnya itu bisa mencapai 4 kali lebih besar. Dan misalnya tidak bisa mencapai sama sekali, resiko terjatuh itu 8 kali lebih besar.